Dalam kisah nyata ini, sebuah bayangan gelap menyelimuti integritas seorang Kapolsek. Terlibat dalam perjanjian yang gelap, ia merayu seorang gadis untuk kepentingan pribadinya, mengintimidasi kehidupan keluarganya. Terbongkarnya rahasia ini tidak hanya mengguncang fondasi hukum dan etika, tetapi juga membuka tabir kompleksitas moral dan akibat psikologis pada korban. Dengan penuh misteri dan ketegangan, kisah ini memperlihatkan kebusukan dalam penegakan hukum, ketika kebenaran akhirnya terungkap dalam proses hukum yang memilukan. Bagaimana kisah ini terjadi dan apa motif yang membuat peristiwa ini terjadi? Saya perkenalkan, I Dewa Gede Nuret adalah seorang polisi berpangkat Inspektur 1 yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor, Kapolsek Parigi di Resort Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Beliau sudah berkeluarga, dengan istrinya yang merupakan seorang guru SMP di Kota Palu, dan mereka telah dianugerahi 2 orang anak. Pak Kapolsek terlihat sangat harmonis dengan keluarganya dan memiliki reputasi baik di kalangan rekan seprofesinya. Selain itu, pasangan suami istri ini aktif di media sosial, secara rutin membagikan kegiatan sehari-hari mereka melalui akun sosial media. Pada sekitar bulan Juli di tahun yang sama, terjadi kejadian di mana seorang pria yang terlibat dalam kasus pencurian hewan ternak, yang sebenarnya merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Kejari, dititipkan ke tahanan Polsek Parigi. Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa ruang tahanan di Kejari saat itu sedang penuh. Situasi ini membuat Siti, seorang wanita berusia 59 tahun dan istri dari tahanan tersebut, setiap hari dengan rutin datang mengunjungi suaminya di Polsek Parigi. Siti sering membawa bekal makanan untuk suaminya, yang dalam kasus ini telah menjadi terdakwa. Suatu hari, saat menjenguk suaminya, Siti tiba-tiba pingsan. Suami Siti, yang saat itu menjadi tahanan, meminta bantuan kepada petugas agar ada yang bisa menghubungi putri mereka yang berada di rumah. Pak Kapolsek, I Dewa Gede Nuret, dengan sigap menelepon anak perempuan yang dimaksud menggunakan ponsel milik Siti. Beliau memberitahu bahwa ibunya pingsan ketika sedang mengunjungi ayahnya di Polsek. Dengan tegas, Pak Kapolsek Nuret mengatakan, "Sudahlah, jangan menangis, datang saja ke sini dulu," melalui sambungan telepon. Gadis berusia 20 tahun, yang diinisialkan sebagai S, adalah putri dari Siti dan pria tahanan tersebut. Dia sangat terkejut dan menangis saat menerima kabar tersebut, lalu segera berganti pakaian dan pergi menuju Polsek Parigi untuk menjemput sang ibu. Inilah awal dari pertemuan antara si oknum Kapolsek dengan S, singkatan dari nama gadis tersebut. Sesampainya di Polsek Parigi, S duduk sejenak di kursi panjang ruang tunggu sebelum menemui sang ibu yang sedang diperiksa oleh seorang dokter. Saat itulah, Nuret mendekatinya dan mengatakan, "Lain kali, jangan biarkan ibumu mengantarkan makanan sendirian ya, Dek. Kasihan dia sudah sakit-sakitan," dengan penuh kepedulian. 2 hari setelah pertemuan tersebut, S menerima satu pesan melalui chat WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pengirimnya memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Parigi. Ternyata, tanpa sepengetahuan S, Nuret diam-diam telah mengkopi nomor S saat ibunya pingsan tempo hari. Dalam percakapan itu, Duroti bertanya kapan S akan pergi ke Polsek Parigi lagi untuk menjenguk sang ayah. "Nanti sebentar lagi," jawab S. Beberapa hari setelahnya, S bersama Siti, ibunya, kembali ke Polsek Parigi untuk menjenguk sang ayah. Hari itu, saat S dan Siti tiba di Polsek Parigi, pengunjung di rutan Polsek Parigi sedang ramai. "Bu, kau saja yang masuk dulu, biar aku menunggu di sini saja sebentar," ucap S pada ibunya. S lalu duduk menunggu di sebuah kursi panjang di depan pintu masuk Polsek, sementara ibunya masuk menemui sang ayah. Pak Kapolsek Nuret, yang melihat S duduk sendirian, kemudian menghampiri gadis itu dan mengajaknya ngobrol. S hanya tersenyum sebagai tanda hormat, sementara Nuret mencoba berbicara dengan bahasa yang agak kuno kepada S. Nuret mengatakan, "Kau tak perlu terlalu khawatir, itu tak terlalu berat, kan dia hanya diajak saat pencurian itu. Hukumannya juga tidak terlalu lama, nanti begitulah," ucap Pak Kapolsek. Sejak hari itu, setiap kali S mengantar ibunya mengunjungi sang ayah, Pak Kapolsek selalu mencari-cari waktu untuk menyapanya. Tidak hanya menyapa, bahkan beliau sudah berani memberikan pujian dan kerlingan mata kepada S. Hal ini berlanjut hingga suatu malam ketika S bersama ibunya berkunjung lagi ke Polsek. Nuret mulai semakin berani. S, yang saat itu sedang menunggu ibunya yang sedang ke depan untuk membelikan rokok ayahnya, didatangi oleh Nuret dan diajak ke samping pos jaga yang agak gelap. Di sana, Pak Kapolsek mengatakan sesuatu. "Dek, kalau kau butuh uang,
kau temani aku tidur dulu. Begitulah ucap si Pak Kapolsek kepada S pada saat itu. Hari-hari berikutnya, Nuret semakin sering mengirimkan pesan WhatsApp berisi rayuan, namun S tetap mengabaikannya. Menyadari bahwa ajakannya tidak berhasil, Nuret kemudian mencoba siasat baru. Saat kembali bertemu, Nuret mengatakan pada S, temani aku tidur dulu, Dek, nanti ku bantu bebaskan ayahmu. S masih enggan merespon ajakan itu dan tidak juga berani bercerita pada sang ibu. Di satu sisi, pada saat itu status ayahnya adalah tersangka dengan berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Parigi dan telah masuk tahap tuntutan. Namun, statusnya di Polsek Parigi hanya sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri saja. Namun, S tidak mengetahui perihal tersebut. Satu-satunya yang dia tahu adalah keluarganya telah menjual 2 sapi dan 1 kuda dengan total nilai sekitar 20 juta rupiah. Uang tersebut direncanakan untuk digunakan dalam usaha meminta jaksa penuntut umum agar merinci hukuman ayahnya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Nuret dengan S, hingga suatu hari mereka kembali bertemu. S mendatangi Polsek Parigi untuk mengunjungi sang ayah. Dek, bagaimana dengan tawaran saya kemarin? Saya akan membantu membebaskan ayahmu selama kau mau tidur denganku, ucap si Pak Kapolsek sambil agak berbisik. Meskipun awalnya S enggan merespon, akhirnya dia menyetujui ajakan tersebut. Dia berpikir bahwa janji Pak Kapolsek akan ditepati demi kebebasan sang ayah. S dengan terpaksa menyanggupi. Besok siang, Nur Ratih bertanya, bagaimana besok siang? S menjawab, besok siang, saya harus antar ibu dulu temui ayah. Pak, kata S lagi, kalau begitu, kau antar saja dulu ibumu, baru kita ketemu supaya ibumu tidak curiga, ucap Nur Ratih kemudian. Keduanya sepakat, dan Nuret telah memberitahu S di mana mereka harus bertemu. Keesokan harinya, Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021, sekitar pukul 13 waktu setempat, S mengantar ibunya ke Polsek Parigi. Setelah itu, S berpamitan pada ibunya, mengatakan bahwa dia akan pergi sebentar untuk membeli makanan. Setelahnya, S menuju ke sebuah hotel yang hanya berjarak 600 meter dari Polsek Parigi, tempat yang sudah ditentukan oleh Nuret. Sesampainya di depan hotel, terlihat bahwa Nuret sudah menunggu. Nuret tampil beda dengan berpakaian santai, meskipun sebenarnya saat itu ia masih dalam jam tugas. Nuret telah memesan kamar 102, sebuah kamar yang bukan termasuk kamar mahal, dengan harga Rp175.000 per malam. Ketika berada di dalam kamar, S4 berubah pikiran dan ingin membatalkan kesepakatan mereka. Namun, Nuret, si Pak Kapolsek yang memiliki sikap khas dan berat, sudah sampai pada titik puncak dan terus berkata bahwa ia akan membantu kebebasan sang ayah S sambil membuka batu es dengan paksa. Di dalam kamar itulah, akhirnya segalanya terenggut. Setelah melakukan perbuatannya, si Kapolsek memberikan uang sebesar 500.000 kepada S. Uang ini bukan untuk membayarmu, tapi untuk ibumu, ucapnya. Dek, aku punya istri, jangan ganggu pekerjaanku dan jangan ganggu keluargaku ya. Aku hanya mencari kesenangan saja denganmu, kata Nuret pada S. Setelahnya, S kembali ke Polsek untuk menjemput ibunya pulang. Sementara si Kapolsek entah kemana, beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, tapi tidak ada kabar tentang kebebasan sang ayah. Saat S bertanya, Nuret mengatakan, sabar dulu, Dek, semua perlu proses. Sang ayah tak kunjung bebas, malah Nuret kembali meminta S untuk melakukan hal yang sama, yaitu menemaninya. Selang beberapa hari, S kembali menerima pesan WhatsApp dari Nuret yang bertanya, Dek, kapan bisa lagi? Namun, pesan chat ini malah menjadi awal mula dari segala kejadian yang terbongkar. Ternyata, pacar S, seorang pria bernama Armin, secara tak sengaja mengetahui hubungan antara S dan Pak Kapolsek. Sang pacar marah dan mulai meminta penjelasan pada S. Tak bisa berkutik lagi, mau tidak mau, S akhirnya mengakui dan menceritakan semuanya pada Armin, pacarnya, dan juga pada Siti, sang ibu. Siti, sang ibu, yang sangat terkejut bahkan sampai pingsan usai mendengar semua cerita tersebut. Ia tidak menyangka bahwa anaknya sampai nekat melakukan semua itu demi kebebasan sang ayah. Keluarga S, yang tak menerima dan menyadari bahwa semua hanyalah janji palsu dari Pak Kapolsek, Siti, ibunya, bertekad untuk melaporkan Nuret selaku Kapolsek Parigi untuk menuntut keadilan. Pada Jumat, tanggal 15 Oktober tahun 2021, Siti bersama S mendatangi dan melaporkan perbuatan oknum Kapolsek Parigi kepada Propam Polri di Polres Parigi Motong. Siti, sebagai ibu dari S, menjadi pelopor pelaporan.
Sementara S bertindak sebagai korban sekaligus saksi, pihak Propam Polri di Polres Parigi Motong menerima aduan tersebut dengan sangat tanggap dan baik. Pada hari itu juga, mereka segera melakukan penyidikan dan visum terhadap S. Ketika dihadapkan kepada petugas, S menjelaskan bahwa ia terpaksa menuruti ajakan Nuret karena Pak Kapolsek berjanji akan membantu kebebasan sang ayah yang sedang terlibat kasus pencurian. Namun, setelah 2 kali S menuruti permintaan Nuret, sang ayah ternyata tak kunjung bebas dan semua rahasia terbongkar. Pengaduan dari Siti selaku ibu S ini disambut baik dan tanggap oleh pihak Propam Polri di Polres Parigi Motong. Hal ini dibuktikan pada hari itu juga, di mana Idewa Gede Nuret, yang ketika itu menjabat sebagai Kapolsek Parigi, dicopot dari jabatannya. Untuk sementara waktu, ia dialih tugaskan di unit Yanma atau pelayanan markas, yakni satu divisi yang mirip dengan Office Boy di Polda Sulawesi Tengah. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menilai bahwa Kapolsek Parigi Motong, Idewa Gede Nuret, bisa dicerai dengan tuduhan gratifikasi seksual jika dugaan kasus meniduri anak tersangka yang tengah ditahan di Polsek Parigi Motong terbukti. Jika benar ia juga melakukan chat mesra dan tidur dengan anak tersangka, maka ada kuat dugaan adanya upaya perdagangan dalam penanganan kasusnya yang berpotensi menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya. Sidang kode etik pun digelar di Polda Sulawesi Tengah pada Sabtu, tanggal 23 Oktober tahun 2021, dengan menghadirkan beberapa bukti, salah satunya berupa chat mesra yang dikirim Nuratih pada S, serta dengan meminta keterangan dari beberapa saksi. Sidang ini akhirnya memutuskan bahwa Dewa Gede Nuret terbukti bersalah. Sebagai konsekuensinya, Nuret dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Statusnya yang sebelumnya hanya sebagai tersangka pelaku kemudian dinaikkan menjadi pelanggar. Namun, atas keputusan rapat etik itu, Nuret berencana mengajukan banding. Selain itu, ia juga akan melaporkan balik keluarga S atas tuduhan pencemaran nama baik. Menurut Nuret, ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan keluarga S. Nuret mengakui bahwa ia memberikan uang sebesar 500.000 kepada S karena kasihan pada ibunya. Namun, Nuret keberatan dan membantah tegas tudingan bahwa ia telah berhubungan dengan S, apalagi berjanji akan membebaskan ayahnya. Selanjutnya, ia diduga melakukan upaya penghilangan barang bukti, seperti 2 lembar buku tamu hotel di Roro. Apapun yang terjadi, yang pasti perbuatan dari oknum Kapolsek Parigi ini telah sangat berpengaruh pada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya dianggap merusak nama baik Polri, tetapi juga berdampak pada kesehatan Ibunda S, Siti, yang kerap pingsan akibat kasus ini. Sementara itu, imbas pada Idewa Ayu Truli Balariani, istri dari oknum Kapolsek, juga sangat besar. Situasi ini memang menimbulkan pertanyaan serius dan kontroversial. Dalam situasi hukum seperti ini, penting untuk membiarkan proses penyelidikan dan peradilan berjalan sesuai prosedur. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap melalui bukti-bukti dan fakta yang didapatkan selama proses tersebut. Penting juga bagi masyarakat untuk menghindari menyimpulkan atau menilai berdasarkan kabar burung atau pendapat publik tanpa dasar yang kuat. Tetaplah kritis, tunggu hasil penyelidikan, dan dukung proses hukum yang transparan dan adil. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kehati-hatian dalam hubungan profesional dan etika pelayanan publik. Kasus Kapolsek Parigi menekankan betapa integritas dan keadilan dalam penegakan hukum sangat vital. Sementara itu, kesadaran akan dampak negatif dari tindakan salah seorang pejabat terhadap korban dan keluarganya menjadi catatan penting. Pesan utamanya adalah mendukung transparansi, mendukung proses hukum yang adil, dan menegakkan standar etika yang tinggi dalam pelayanan masyarakat. Situasi ini juga menunjukkan pentingnya mendengarkan semua pihak dan menunggu hasil penyelidikan sebelum membuat kesimpulan. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.